Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi di channel saya nih, Hendry Wijaya Auto Teknik. Ya, kali ini ada tutorial lagi sih. Tutorial sama tips-tips buat yang punya mobil Mitsubishi Triton ya. Mitsubishi Triton yang GLS atau yang all new HDX atau GLS ya. Yang belum terbaru ya, yang masih tahun 2019, 18, 16, 15 itu dia menggunakan timing bell ya. Jadi untuk pergantian timing bell sendiri itu sebenarnya dari dealer 100.000 km, tapi untuk aktualnya 100.000 km itu kadang nggak terbaca oleh kilometer, karena pada saat posisi kita running itu nggak terbaca oleh kilometer kecuali kita jalan. Makanya sering terjadi yang namanya putus timing bell, karena timing bell sendiri dari Mitsubishi Triton ini panjang dia ya. Mitsubishi Triton ini panjang untuk timing bellnya, jadi lebih rawan putus. Dan dia ada dua ya, ada timing balancer dan timing bell utamanya di depan. Jadi untuk pengerjaan timing bell sendiri yang kita lakukan, kita harus buka ini cover. Kalau untuk yang mobil yang standar, dia ada untuk leher, ada pipanya sini ya yang menyambung ke filter udara, itu harus dibuka. Jadi biar di sini bisa bebas. Kemudian kita buka cover radiator ini, ada 4 baut di sini ya, satu ada di bawah, ada di sini juga, nih ada juga di bawah. Nah, ada 4 baut ya, baru nanti ini bisa naik ke atas. Dengan kipas juga mesti dibuka, begitupun juga panbel dibuka ya. Jadi agak banyak pengerjaannya, tapi nanti saya skip aja karena agak lama itu pembongkarannya. Nanti kalau sudah terbuka sampai covernya, baru nanti saya record lagi biar kelihatan apa sih isi dalamnya. Oke teman-teman, ikutin terus video saya. Oke teman-teman ya, ini sudah kita lepas untuk cover radiator dan kipasnya. Sekarang lanjut kita lepas apa itu bang namanya bang ya? Adjuster. Oh, adjuster panbel. Adjuster panbelnya kita lepas. Adjuster panbelnya juga kita lepas karena menghalangi cover nanti dia. Nanti terus selanjutnya kita buka ini covernya atas bawah. Oke teman-teman, lanjut ya, kita kerjain lagi. Nanti kalau sudah terbuka kita shoot lagi biar teman-teman lihat dalamannya kayak apa. Oke teman-teman, ini kan kita buka ini pulley crankshaft. Sorry saya kasih flash nah biar kelihatan. Tuh pulley crankshaft paling bawah tuh teman-teman ya. Nah itu cara membukanya gimana? Kadang-kadang banyak orang yang bingung, malah masukin nahannya gimana gitu kan. Jadi untuk menahannya kita nggak punya alat khusus, jadi tetap cara kita manual dengan kunci shock 22 dan dengan pipa ya. Terus kemudian kita masukinnya ke gigi 5, bukan ke gigi 1 atau gigi mundur. Karena kalau gigi 1 atau gigi mundur dia malah bakal maju mobilnya. Tapi kalau gigi 5 dia enggak. Jadi tinggal kita putar arah ke kiri ya. Ke kiri dari depan kita itu dia ke kiri. Ke kiri, seberlawanan jarum jam ya. Tetap ke kiri dia. Nanti ngencenginnya ke kanan juga. Jadi dia nggak berat balik. Untuk melepasnya nanti tinggal ditarik aja sambil digoyang-goyang sedikit. Baru nanti kita bisa buka koper. Oke, lanjut lagi teman-teman ya. Belum. Ya ini teman-teman ya. Ini udah kita buka. Ini yang namanya pulley crankshaft. Nah, jadi pulley crankshaft ini pun dia ada untuk dudukannya ya. Kalau kita bilang biasa knocknya itu buat di shaftnya crankshaft itu dia masuk. Jadi nanti masangnya pun harus pas ya. Jadi dia nggak rusak ini pulley crankshaftnya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Kita buka covernya sekarang. Oke teman-teman ya, sekarang udah kebuka untuk covernya semuanya. Jadi di sini ada namanya pulley camshaft ya kan. Yang bawah ini pulley crankshaft. Ini ada gigi sprocket juga. Nanti ini bakal kita lepas. Cara ngelepasnya gimana? Di sini ada yang namanya mana nih? Oke, ini ada namanya adjuster ya. Ini adjuster untuk penekannya si timing bell ini. Nanti ini kita buka dan nanti kita ganti juga. Jadi nanti untuk part-part apa aja yang diganti kita kasih tahu juga gitu ya ke teman-teman ya. Ini nanti dibuka, baru ini bisa kendor. Nah nanti untuk posisi topnya nanti di sini ada top juga. Nanti aja lah kita topkan dulu, baru nanti kita jelasin kayak apanya ya kan. Kalau buka sih gampang, tinggal copot-copot aja teman-teman. Tapi harus diingat-ingat ya teman-teman ya, posisi-posisinya jangan sampai nanti lupa.
Nanti saya cantumkan juga gambar untuk gambaran bentuk timing belnya ini kayak apa. Jadi bisa teman-teman ambil lah, nanti bisa teman-teman screenshot gitu. Oke. Ya, lanjut lagi teman-teman ya. Sekarang posisinya sudah kita topkan. Memang belum kita buka karena ini juga ada pengerjaan pompa power steering ya. Jadi tadi kita masih bukain ini sambil ngelanjut timing belnya juga. Nah, ini sekarang teman-teman di sini ada pulley camshaft, di sini ada coakan ya. Di sini kita harus topkan dulu sebelum kita buka. Jadi nanti dia enak lah kita untuk bongkar pasangnya itu, intinya harus posisinya top, ya kan. Nah, jadi ini dia ada coakan di sini ya. Dan di sini dia ada coakan juga, teman-teman. Ini kita tandain. Karena ini ada garis pink, tapi kadang-kadang kita ikuti garis pink ini dia nggak presisi ya. Jadi lebih baik kita tandain sendiri pakai stip X. Buat untuk ukuran ratanya aja. Terus untuk ini, untuk coakan ini dia kalau kita susah lewat depan ngintipnya, kita nyenternya lewat sini ya. Nah, dia kan garis ini rata dengan gigi mata temeng ini, gigi matanya pulley camshaft ini. Nah, jadi kita tinggal, sorry ribut teman-teman. Jadi kita tinggal untuk ngepaskan ke sini aja. Enak kan, dekat dia jaraknya. Ini kan masih agak lari nih sedikit. Nah, nanti tinggal kita geser lagi ke depan sana. Nah, terus kemudian ada top selanjutnya. Top selanjutnya itu ini top supply pump ya. Ini top supply pump. Karena dia sudah menggunakan Jackson pump, jadi dia menggunakan supply pump namanya ya. Di sini ada topnya juga. Di sini ada titik seperti coakan juga, dan paskan di coakan sebelah sini. Sebaiknya dikasih tanda biar tidak meleset. Oke, kemudian teman-teman, sorry tadi mati kameranya. Jadi untuk yang diganti di sini 1, 2, 3. Jadi ada 3 ya, ada 3 idle bearing. Terus kemudian nanti ada yang di dalam sini juga ada adjusternya ya, untuk bukan adjuster sih namanya, levernya ya, penekannya dia bisa gerak. Nah, ini di dalam sini nih ada ini nanti kita ganti juga. Kemudian timing bell sudah pasti, timing bell depan yang A sama yang B kalau kita bilang. Ini timing bell ini sudah kendor banget nih terasa banget nih kendor. Nah, kalau yang ini masih lumayan, tapi kalau yang ini udah parah nih. Nanti ini tidak lama dia bisa putus. Nanti kita lihat wujudnya saat dibongkar ya, saat sudah lepas. Oke teman-teman, saya lanjut buat bongkar ini lagi. Ikutin terus videonya. Sorry kalau durasinya agak panjang, soalnya ini memang pekerjaannya agak rumit. Jadi saya pengen jelasinnya lebih detail ke teman-teman sekalian nih, biar sama-sama tahu, kita sama-sama ngerti ya kan, betapa pentingnya timing bell itu buat perawatannya ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Ya teman-teman ya, ini jadi untuk part-partsnya yang bukan diganti. Kalau yang untuk diganti saya pisahkan aja. Ini tapi ini bearingnya aja ya, bukan sama ininya ya. Ininya bearingnya aja. Jadi 3 jumlah bearing bisa dilepas di sini nanti. Ini untuk timing belnya, dan ini untuk adjusternya tadi atau penyetelnya untuk timing bell yang ini ya, juga diganti. Karena di sini juga ada bearing nih, di sini untuk yang kecil nih. Ini juga bahaya nih. Kalau dia rusak, risiko. Dan kalau ini gigi sprocket, ini hati-hati teman-teman ya, ini jangan sampai ada yang cuil atau patah, karena ini bakal mengakibatkan mobil itu low power. Karena untuk ini ada sensor nanti yang bertemu dengan sensor seperti ini ya. Jadi kalau giginya ini patah, jadi dia nggak membaca. Kalau untuk yang di sini memang dia nggak ada. Nah, tapi untuk yang lain ini dia lengkap. Jadi jangan sampai ada yang cuil, patah atau bagaimana. Kalau ini untuk gigi dalamnya ya, untuk dudukan timing belnya. Dia sama modelnya kayak pulley crankshaft ya. Dia ada untuk apa ya? Ada jalurnya loh, di sini ada knocknya, di sini harus dipaskan ketika memasukkan. Posisinya seperti ini masukannya. Masuk ke dalam, baru ini timing belt ini ya. Nah, kalau ini untuk capnya ya, penutupnya. Jadi di sini juga ada titik topnya ini tadi. Tutup titik top crankshaftnya ada di sini. Nah, kalau untuk kondisi timing belnya seperti ini ya. Ini sudah 50.000 ini kayaknya, mobil sudah 50.000. Tapi di sini kan untuk mobil di pekerjaan di tambang tuh ya. Jadi dia 24 jam hidup ya.
saya zoom ya, ini udah pecah ini. Nggak fokus kamera. Nah, ini dia udah pecah teman-teman, udah pecah banget nih kalau kita lihat mata ya, cuman kamera saya nggak mau fokus ya dengan media ini. Nah, itu udah kelihatan retakannya ya. Dan ini pasti bakal putus duluan, akhirnya mengakibatkan ini putus. Kalau sudah timing belt putus, kemungkinannya pasti rusaknya banyak. Jadi taruhan kita ganti ini. Nah, kalau untuk timing belt yang ini masih baik, masih ya lumayan lah. Tapi udah mulai pecah juga sih ini, udah bahaya juga. Memang sudah waktunya ya kalau dibilang ya, karena mobil memang terbilang capek ya. Kalau ini kan untuk mobil ditambang, kalau untuk pribadi sih sebaiknya lebih banyak memeriksa keadaan timing belt, buka cover atas itu tadi, jadi bisa dilihat. Nanti kita gantiin semua, kita cuci bersih. Begitu juga dengan covernya ya, covernya kita hujan-hujanin ya teman-teman, sampai ini kan kotor dia, nah berdebu-debu, nanti kita cuci semua. Oke teman-teman, kita lanjut. Nanti untuk proses pemasangannya seperti apa nanti tetap kita kasih tahu caranya ya. Oke guys, ini barang-barang barunya ya. Di sini ada ini ya, pulley idler ini, yang ini ada 3 kan, seperti yang saya bilang tadi. Oh, ini adjuster. Kalau adjuster yang ini ya dia sama seperti ini. Ini tadi sudah saya cuci, untuk sprocketnya, untuk covernya semua ini saya cuciin. Jadi dia penuh dengan debu ya, jadi kita cuci. Ini bearing bantalan yang ini tadi. Nah, ini kotor sekali guys. Ini fan belnya yang baru ya, 145A019. Kalau ini yang besar ya, yang kecil balance ya, bel balance 145A081. Itu tuh untuk part numbernya. Jadi buat teman-teman sekalian ya, sekiranya mau ganti timing belt, itu aja ya part-part yang diganti. Sekalian dicek juga untuk seal crankshaftnya. Nah, ini teman-teman ya wujudnya. Di dalamnya seperti ini kotor, ini sudah dicuci tadi, udah dicuci, dibersihkan. Ini sebelumnya ini kotor sekali ini. Nah, kalau gini kelihatan banget nih topnya. Kayak gini kan lari. Nanti ini dipasangnya harus pas begini. Cara masangnya nanti ini agak dilarikan ini sedikit ya. Jadi ketika belnya dikencangkan dia kembali begini nanti. Begitu juga dengan yang sebelah sini. Sebelah sini juga dilarikan gini, nanti kalau dipasang dia pas. Ini juga dicek. Ini sudah crankshaft ya. Jadi ini kalau ada oli di sini mungkinan ininya bocor. Sini ada sensor ya. Tadi yang sensor yang berhubungan dengan crankshaft tadi, sensor yang berhubungan dengan gear yang bermata banyak tadi itu. Ini sensornya. Oke teman-teman, kita lanjut masang. Nanti kita tahu tekniknya. Ya teman-teman, ini sekarang udah terpasang yang baru ya. Ini baru semua sudah ya. Jadi untuk yang di dalam ini titik topnya harus pas. Di sini juga harus pas. Tadi kita ganti baru. Sini ada pinnya, kita tinggal tarik. Nah, terus ini garis. Kalau ini garis untuk ininya ya, untuk knob-nya ini ya, biar enggak enggak meleset ya. Kalau meleset nanti susah masukin ininya. Terus di sini juga titik pulley crankshaftnya harus pas ya kan. Jadi ini dulu yang dipasang, ini penyetelnya. Penyetelnya pakai baut L teman-teman ya. Masangnya agak dibuka sedikit, baru nanti ditekan pakai kunci L ya untuk masukin ke dalam bautnya. Gak usah bingung-bingung lah intinya kalau masang ini. Tapi sebelum dibuka ya diingat-ingat jangan sembarang buka. Nanti di akhir video saya cantumkan juga untuk gambarnya ya, gambar bentuknya si timing belt ini, yang dalam sama yang luar. Jadi teman-teman bisa lebih mencermati lagi kalau nggak ngerti nonton videonya nih. Nah, terus ini juga harus pas, sini pas,
Kalau dirasa semua udah pas, semua udah kencang, kita bisa pasang kembali covernya ini teman-teman. Jadi nanti tinggal pasang cover lagi. Oke, kita lanjut pasang cover, nanti dengarin suaranya kalau udah terpasang semua kayak apa. Oke teman-teman ya, sekarang udah nyala untuk timing belnya, udah selesai terpasang. Dan sekarang seperti ini suaranya halus ya, halus sekali ini. Berarti ini topnya udah bener semua. Sekali crank tadi langsung nyala. Kalau dia sekali crank susah hidupnya, sekali di starter panjang, berarti topnya lari. Atau misalkan dihidupkan dia hidup tapi suaranya ngelatak atau bunyi nyaring mesinnya, itu berarti topnya nggak pas. Jadi segini tadi tutorialnya ya. Tapi sebelum pengetesan ini pulley crankshaft harus dipasang dulu sama covernya ini. Jadi nanti tinggal ngelanjutin aja pasang yang lain. Kalau ini juga nggak dipasang juga bahaya, nanti tak keluar dia, bisa maju ke depan. Oke, matiin. Oke, segini aja dulu video kali ini ya teman-teman ya. Jadi pentingnya buat kita merawat timing belt jangan sampai putus. Memang kalau untuk anjuran dealer 100.000, tapi menurut saya, kalau saya pribadi nih, kecuali kalau mobil pribadi yang jarang nyala ya, jarang jalan. Kalau untuk mobil kerja itu kebanyakan nyala di tempat, jadi nggak terrecord oleh speedometer. Nah akhirnya ininya nggak kerecord ya kan, jadi umurnya harusnya lebih pendek, karena di saat mesin nyala ini juga tetap bekerja. Jadi kalau bisa dipercepat pergantiannya. Oke, gitu aja teman-teman video vlog kali ini di pagi hari ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Selamat menyaksikan, dan saya berterima kasih untuk buat kalian semua yang udah subscribe channel saya, dan yang baru bergabung di channel saya bisa dukungan subscribe-nya, like, komen, ya kan, dan share lah kalau perlu. Ya, nanti bisa tanya-tanya juga di kolom komentar. Nanti juga di akhir video ini kayak kasih gambar, jadi bisa nanti kalian screenshot, kalian bisa ikutin untuk alur-alurnya, titik topnya di mana-mana. Oke, segitu aja teman-teman buat video pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.